Malam itu, Surabaya tidak langsung tidur. Kota ini biasa hidup sampai larut. Deru motor, tawa anak muda, langkah pedagang yang pulang. Lampu-lampu jalan masih menyala seperti doa kecil yang enggan padam. Namun, perlahan, sesuatu berubah. Udara terasa lebih berat. Suara-suara mulai menjauh. Seakan kota ini sedang menahan napas. Tak ada sirene. Tak ada teriakan. Tak ada suara tembakan. Namun ketika pagi datang, Surabaya gemetar. 69 begal. Tewas dalam satu hari. Bukan satu gang. Bukan satu kecamatan. Mereka tersebar, seolah dijatuhkan satu persatu, oleh tangan yang sama. Yang membuat dunia terdiam, bukan jumlahnya, tetapi caranya. Tidak ada darah. Tidak ada luka sayat. Tidak ada bekas senjata. Tidak ada tanda perlawanan. Tubuh-tubuh itu utuh, seperti orang yang tertidur, namun tak pernah bangun lagi. Dokter forensik hanya bisa terdiam. Polisi kehilangan kata. Warga hanya mampu beristighfar. Karena di dada mereka, semua sama. Memar hitam, bulat, dalam, seperti bekas genggaman dari sesuatu yang bukan manusia biasa. Dan kejanggalan itu belum selesai. Semua CCTV mati. Bukan satu, bukan dua, semua dalam waktu yang sama, dalam radius yang luas. Tak ada rekaman, tak ada wajah, tak ada bayangan. Seolah malam itu sendiri menolak untuk menjadi saksi. Tidak ada satupun warga yang melihat kejadian secara jelas. Tidak ada teriakan minta tolong. Tidak ada suara motor kabur. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang menekan dada. Sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, di antara sunyi itu, muncul bisikan. Beberapa warga bersumpah, mereka melihat sosok berjubah putih. Tinggi. Diam. Melangkah tanpa suara. Ada yang melihatnya berdiri di ujung gang. Ada yang melihatnya di atap rumah. Ada pula yang hanya melihat bayangannya. Sebelum lampu jalan tiba-tiba padam. Tak ada wajah yang bisa diingat. Tak ada suara yang bisa ditiru. Hanya satu kesan yang sama. Takut, sekaligus tenang. Seorang ibu tua berkata lirih. Bukan kayak orang marah. Kayak orang menunaikan tugas. Seorang tukang becak menangis. Saya dengar suara doa. Pelan, sebelum semuanya sunyi. Dan pertanyaan itu pun lahir. Pelan, namun menggema kemana-mana. Jika ini bukan manusia, lalu siapa? 69 nyawa. Lenyap tanpa darah. Tanpa saksi. Tanpa senjata. Jika ini pembunuhan, terlalu bersih. Jika ini kejahatan, terlalu teratur. Jika ini bukan kejahatan, lalu apa? Pertanyaan itu menghantam hati banyak orang. Terutama mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Masyarakat sudah lelah. Lelah menghindari jalan gelap. Lelah menggenggam kunci di antara jari saat pulang malam. Lelah melihat berita korban yang tak pernah kembali utuh. Lelah berharap, namun terus dikecewakan. Banyak yang diam-diam berkata, takut, tapi jujur, kami merasa aman. Dan kalimat itu membuat hati bergetar. Karena rasa aman datang dengan cara yang menakutkan. Malam itu, kejahatan seperti dipaksa merasakan apa itu takut. Takut yang selama ini mereka tanam kembali kepada mereka. Namun di balik semua ini, ada bisikan yang lebih dalam. Bisikan yang membuat orang-orang beriman menunduk. Apakah ini kebetulan? Atau peringatan? Karena dalam ajaran langit, ada satu hukum yang tidak pernah salah alamat. Dua orang yang terzalimi tidak pernah tertahan.
Air mata orang yang terinjak tidak pernah sia-sia. Dan ketika keadilan di bumi tertidur terlalu lama, siapa yang berani memastikan langit akan terus diam? Malam itu, Surabaya dijaga. Bukan oleh patroli. Bukan oleh senjata. Tetapi oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Apakah ini malaikat? Apakah ini wali? Ataukah hanya kisah yang dibesar-besarkan? Tak seorang pun berani menjawab. Karena jawaban apapun terasa terlalu kecil. Yang jelas, malam itu mengubah segalanya. Orang-orang mulai pulang lebih tenang. Para penjahat mulai menghilang. Dan langit Surabaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun satu hal perlu kita ingat. Tidak semua yang sunyi itu damai. Dan tidak semua yang menakutkan itu jahat. Maka sebelum kita menilai, sebelum kita menghakimi, izinkan kisah ini berjalan lebih dalam. Tetaplah bersama kami. Karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Dan sejak malam itu, Surabaya tidak lagi bangun dengan cara yang sama. Pagi hari keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Langit tetap biru. Angin tetap bergerak pelan. Namun manusia, tidak. Hari itu dimulai dengan kabar kecil. Satu tubuh ditemukan di sudut pasar. Terbaring rapi. Tidak berdarah. Tidak berteriak. Orang-orang mengira itu hanya satu kasus. 1 jam kemudian, kabar kedua datang. Di dekat terminal. Di bangku panjang tempat orang biasa menunggu angkutan. Satu tubuh lagi. Dengan posisi hampir sama. Dada menghitam. Wajah tenang. Seperti seseorang yang tertidur. Setelah perjalanan panjang. Menjelang siang. Telepon di kantor polisi tak berhenti berdering. Jalan raya. Gang sempit. Pinggir rel. Belakang ruko. Tubuh demi tubuh ditemukan. Tanpa suara. Tanpa perlawanan. Hari itu, Surabaya seperti membuka satu rahasia besar. Perlahan, namun kejam. Lokasi-lokasinya membuat orang bergidik. Pasar, tempat orang mencari rezeki. Terminal, tempat orang berharap sampai tujuan. Jalan raya, tempat ribuan orang berlalu lalang. Bukan tempat sepi. Bukan tempat tersembunyi. Justru, tempat yang paling hidup. Namun tidak ada satupun yang melihat apapun. Tidak ada pedagang yang mendengar teriakan. Tidak ada sopir yang melihat kejar-kejaran. Tidak ada warga yang mendengar suara gaduh. Seolah semuanya terjadi di sela waktu. Ketika polisi tiba, mereka berharap menemukan petunjuk. Pisau, tongkat, peluru. Namun harapan itu runtuh. Satu persatu. Tidak ada luka luar. Kulit bersih. Tangan utuh. Wajah tanpa bekas ketakutan. Seperti tubuh yang dipindahkan dengan hati-hati. Lalu diletakkan begitu saja. Namun saat tubuh-tubuh itu dibedah, keheningan berubah menjadi ngeri. Organ dalam rusak. Bukan satu. Bukan dua. Jantung. Paru. Pembuluh besar. Seperti dihancurkan dari dalam. Dokter forensik hanya mampu menggeleng. Tidak masuk akal, katanya pelan. Tidak ada penyebab yang bisa kami jelaskan. Kalimat itu lebih menakutkan dari apapun. Karena manusia bisa melawan senjata. Manusia bisa menghindari pisau. Tapi bagaimana melawan sesuatu yang tidak meninggalkan jejak? Di kantor polisi, wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Peta kota dibentangkan. Lokasi ditandai satu persatu. Namun semakin ditandai, semakin membingungkan. Tidak ada pola yang mudah dipahami. Tidak ada jalur pelarian. Tidak ada titik awal yang jelas. Seolah pelakunya tidak berjalan.
Seolah ia muncul dan menghilang. Seorang perwira berkata lirih, "Kalau ini manusia, dia bukan manusia biasa." Kalimat itu jatuh seperti doa yang tidak disengaja. Polisi terbiasa menghadapi kejahatan. Namun hari itu, mereka berhadapan dengan ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan adalah ketakutan paling jujur. Di luar kantor polisi, reaksi masyarakat tak kalah rumit. Ada yang menangis. Ada yang ketakutan. Ada yang memilih mengunci diri di rumah. Namun, di balik semua itu, ada perasaan lain yang tak berani diucapkan. Lega. Lega karena malam terasa lebih aman. Lega karena motor tak lagi diikuti. Lega karena pulang tidak lagi disertai doa tergesa-gesa. Dan rasa lega itu membuat banyak orang merasa bersalah. Kenapa aku merasa tenang? Padahal banyak yang mati. Pertanyaan itu menghantui hati orang-orang baik. Namun kejujuran tidak bisa disembunyikan. Ketakutan telah berpindah dari warga kepada mereka yang biasa menebar teror. Hari itu, kejahatan tidak lagi berjalan dengan dada membusung. Ganggang sunyi menjadi terlalu sunyi. Sudut gelap menjadi terlalu terang. Seolah ada mata yang mengawasi, tanpa pernah terlihat. Orang-orang mulai saling berbisik. "Jangan keluar malam." Katanya masih ada. Katanya belum selesai. Tidak ada yang tahu pasti. Namun semua merasa sesuatu sedang bekerja. Dan di tengah kekacauan itu, lahirlah satu hikmah awal. Hikmah yang pahit, namun jujur. Kadang ketenangan datang bukan karena damai. Bukan karena semua masalah selesai. Bukan karena keadilan benar-benar ditegakkan. Kadang ketenangan datang karena ketakutan telah berpindah arah. Kalimat itu tidak indah. Tidak pula membanggakan. Namun ia nyata. Hari pertama itu menjadi garis pemisah antara malam yang dulu dan malam yang sekarang. Antara rasa takut yang diwariskan dan rasa takut yang dibalas. Surabaya belajar satu hal dengan cara yang sunyi. Bahwa ada kekuatan yang tidak perlu berteriak. Bahwa ada peringatan yang tidak perlu diumumkan. Dan sejak hari itu, setiap orang yang melangkah di malam hari merasa ada sesuatu yang ikut berjalan bersama mereka. Tidak terlihat, tidak bersuara, namun cukup untuk membuat hati bergetar. Teror itu sunyi, namun pesannya terlalu jelas untuk diabaikan. Teror itu sunyi, namun pesannya terlalu jelas untuk diabaikan. Dan dari sunyi itulah, sebuah sosok mulai disebut-sebut. Bukan oleh satu orang, bukan oleh dua orang, tetapi oleh banyak hati yang menyimpan ketakutan yang sama. Mereka menyebutnya sosok berjubah putih. Tidak ada yang berani menyebut namanya, karena tidak ada yang tahu apa sebenarnya ia. Yang mereka tahu hanya kesan yang tertinggal. Seorang penjaga malam bersumpah, ia melihatnya berdiri di ujung jalan. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri, menghadap kegelapan. Dan anehnya, tidak ada rasa ingin lari. Yang ada adalah rasa ingin menunduk. Warga lain melihatnya di atas atap rumah. Langkahnya ringan, seperti tidak menyentuh genteng. Tidak ada suara pijakan. Tidak ada bayangan yang jelas. Hanya jubah putih yang bergoyang pelan, seperti ditiup angin doa. Beberapa orang mengira itu hanya ulama, kiai tua yang memilih berjalan malam. Orang saleh yang tidak ingin dikenal. Namun, ulama tidak menghilang di depan mata. Ulama tidak membuat lampu padam bersamaan. Ulama tidak berjalan di tempat yang sama dengan teror. Lalu muncul pendapat lain. Mungkin ini penjaga. Penjaga yang diturunkan. Penjaga yang tidak meminta izin manusia.
Karena setiap kali sosok itu terlihat, tak lama kemudian, sunyi datang. Dan setelah sunyi, tinggallah ketenangan yang ganjil. Beberapa warga mengaku mendengar lantunan doa. Bukan teriakan. Bukan ancaman. Doa yang pelan. Teratur. Penuh keyakinan. Seperti seseorang yang sedang menunaikan amanah. Bukan melampiaskan amarah. Ada yang mendengar potongan ayat. Ada yang hanya merasakan getaran di dada. Dan ada pula yang menangis tanpa tahu alasannya. Karena kadang, hati mengenali kebenaran lebih cepat daripada akal. Pertanyaan pun bertambah. Apakah ini wali? Hamba yang diberi tugas menjaga? Ataukah ini doa-doa yang terlalu lama terpendam, lalu menjelma? Dalam keyakinan orang-orang beriman, doa bukan sekadar kata. Doa adalah kekuatan. Doa adalah senjata. Doa adalah jeritan yang sampai ke langit. Dan ketika doa itu datang dari hati yang hancur, dari jiwa yang terzalimi, siapa yang berani memastikan ia akan kembali dengan cara biasa? Sosok berjubah putih itu tidak pernah mengejar. Ia tidak berlari. Ia tidak memburu. Namun kejahatan selalu lebih dulu jatuh. Ada yang berkata, ia kebal peluru. Ada yang berkata, ia tidak bisa disentuh. Namun tidak ada yang benar-benar tahu. Karena tidak ada satupun yang cukup dekat untuk memastikan. Yang ada hanya jarak. Jarak antara manusia dan sesuatu yang terasa terlalu tinggi untuk didekati. Beberapa orang mencoba menertawakan cerita ini. Katanya, ini hanya ketakutan massal. Katanya, ini hanya kebetulan. Namun suara tawa itu selalu berakhir lebih cepat. Karena tidak ada yang berani menguji. Dan disinilah kisah ini menjadi lebih dalam. Karena tidak semua yang tidak terlihat itu jahat. Sebagian ditugaskan untuk menjaga. Sebagian diturunkan saat batas kesabaran telah dilampaui. Mungkin sosok itu bukan siapa-siapa. Bukan manusia. Bukan makhluk yang perlu kita beri nama. Mungkin ia hanyalah jawaban. Jawaban atas tangisan ibu-ibu. Jawaban atas ketakutan anak-anak. Jawaban atas doa-doa yang diucapkan dengan tangan gemetar. Dan jika benar demikian, siapa di antara kita yang berani mengejek? Setiap malam setelah itu, orang-orang mulai merasakan hal yang sama. Langkah terasa diawasi. Namun bukan dengan niat buruk. Seperti seseorang yang memastikan kita sampai dengan selamat. Aneh. Karena rasa aman itu datang bersama misteri. Datang bersama ketidaktahuan. Namun justru disitulah iman bekerja. Karena iman tidak selalu membutuhkan penjelasan. Kadang iman hanya butuh satu hal. Percaya bahwa Allah tidak pernah lalai. Dan jika Allah berkehendak menjaga, maka caranya tidak akan pernah bisa kita duga. Sosok berjubah putih itu menjadi cermin. Cermin bagi mereka yang berbuat jahat. Cermin bagi kita yang terlalu lama diam. Ia tidak bicara. Namun kehadirannya cukup untuk membuat orang berpikir. Apakah kita sudah adil? Apakah kita sudah peduli? Apakah kita sudah cukup melindungi yang lemah? Karena jika tidak, mungkin penjaga akan datang lagi. Dengan cara yang tidak kita mengerti. Dengan bahasa yang tidak bisa kita bantah. Malam-malam Surabaya pun berubah. Bukan menjadi lebih terang, tetapi menjadi lebih sadar. Sadar bahwa ada batas yang tidak boleh dilampaui. Dan di tengah semua spekulasi itu, satu hal tetap menggantung. Apakah sosok berjubah putih itu akan terus menjaga? Ataukah ia hanya hadir sampai pesan ini benar-benar kita pahami? Karena jika ia adalah doa yang menjelma, maka doalah yang menentukan kapan ia datang dan kapan ia pergi. Karena jika ia adalah doa yang menjelma,
Maka doalah yang menentukan kapan ia datang. Dan kapan semuanya bermula. Dan awal itu, bukanlah malam penuh teror. Bukan pula mayat-mayat yang tergeletak sunyi. Awal itu, adalah satu kehilangan kecil, yang nyaris tidak terdengar oleh dunia. Seorang santri, perempuan, muda, lembut tutur katanya. Hidupnya sederhana. Pulang pergi mengaji. Menyimpan mimpi yang tidak pernah besar. Selain ingin menjadi orang baik. Ia tidak terkenal. Namanya tidak menghiasi berita. Wajahnya tidak pernah muncul di layar. Namun hidupnya bernilai tak terhingga. Malam itu, ia tidak pernah sampai di rumah. Hanya tasnya yang ditemukan. Terjatuh di pinggir jalan. Buku-buku basah oleh embun. Dan air mata yang terlambat. Berhari-hari ia dicari. Doa dibaca tanpa putus. Harapan dijaga. Meski hati mulai gemetar. Hingga akhirnya, kabar itu datang. Ia ditemukan, tidak bernyawa. Di tempat yang jauh dari cahaya. Di sudut kota yang lupa diawasi. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan luka itu. Tubuhnya menyimpan bekas perlawanan. Tangannya menggenggam kuat, seolah menolak menyerah. Ia melawan, sampai napas terakhir. Namun dunia, terlambat. Berita itu hanya singgah sebentar. Lalu tenggelam di antara kabar lain. Tidak ada kegaduhan panjang. Tidak ada kejaran serius. Seperti banyak kisah serupa, yang berakhir tanpa jawaban. Tetapi ada satu hati yang hancur sepenuhnya. Ayahnya. Ia seorang kiai. Dikenal tenang. Dikenal sabar. Seumur hidupnya, ia mengajarkan tentang ikhlas. Namun malam itu, ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak berteriak. Tidak menuntut. Tidak menyalahkan. Ia hanya duduk di samping jenazah putrinya. Mengusap rambutnya pelan. Seperti saat anak itu masih kecil. Air matanya jatuh. Tanpa suara. Dan doa pun terucap. Tanpa kata. Sejak hari itu, kiai itu menghilang. Tidak lagi mengajar. Tidak lagi memimpin doa. Tidak lagi terlihat di masjid. Ia memilih uzlah. Mengurung diri. Bersama Al-Quran dan kesunyian. Orang-orang berkata, ia sedang mencoba bertahan. Karena kehilangan anak adalah ujian yang bahkan orang saleh pun bisa runtuh olehnya. Tidak ada yang tahu apa yang ia doakan di malam-malam panjang itu. Tidak ada yang mendengar apa yang ia minta pada Tuhannya. Namun satu hal pasti, dua orang yang hancur hatinya tidak pernah naik setengah jalan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Kasus itu tidak bergerak. Pelaku tidak tertangkap. Keadilan tidak datang. Dan luka dibiarkan mengering sendiri. Hingga suatu hari, kiai itu muncul kembali. Rambutnya lebih putih. Wajahnya lebih tenang. Namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Ia tidak bicara tentang dendam. Tidak pula tentang balas sakit hati. Ia hanya berkata pelan, Allah Maha Adil. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi yang paham, itu bukan sekadar penghiburan. Itu keyakinan. Tak lama setelah itu, malam Surabaya berubah. Satu persatu, para pelaku kejahatan tumbang. Dan orang-orang mulai menghubungkan titik-titik yang terpisah. Nama-nama yang tewas perlahan terungkap. Rekam jejak mereka dibuka kembali. Dan di sanalah kebenaran itu berdiri. Semua yang mati malam itu terlibat. Terlibat langsung. Terlibat tidak langsung. Dalam peristiwa yang merenggut nyawa sang santri. Tidak satu pun yang luput. Seolah ada tangan yang menghitung.
menimbang, lalu menjatuhkan putusan. Dan di titik itulah, orang-orang mulai terdiam. Bukan karena takut pada sosok berjubah putih, tetapi karena sadar, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan pembalasan membabi buta. Bukan kemarahan tanpa arah. Ini terlalu rapi. Terlalu tepat. Seperti keadilan yang datang dari tempat paling tinggi. Kiai itu tidak pernah mengaku. Tidak pula membenarkan. Namun sejak malam-malam itu, ia kembali mengajar. Dengan suara yang lebih lembut. Dengan nasihat yang lebih dalam. Ia berkata kepada murid-muridnya, jangan pernah meremehkan air mata orang terzalimi. Karena air mata adalah bahasa yang dipahami langit. Awal dari semuanya, bukanlah teror. Bukan pula ketakutan. Awal dari semuanya, adalah satu nyawa tak bersalah, yang diabaikan. Dan ketika keadilan tidak berjalan, dua mengambil alih. Inilah yang membuat kisah ini tidak bisa dianggap remeh. Karena ia mengingatkan kita bahwa diamnya orang baik bukan berarti Allah ikut diam. Kadang Allah menunggu. Kadang Allah membiarkan. Namun ketika batas itu terlampaui, jawabannya bisa datang dengan cara yang membuat dunia terdiam. Dan malam itu, Surabaya tidak hanya dijaga. Ia sedang diingatkan bahwa setiap kezaliman pasti punya awal. Dan setiap awal akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap awal akan selalu menyisakan satu hal yang tidak terduga. Di antara mayat-mayat yang membisu, di antara malam-malam yang menelan rahasia, muncullah seseorang yang masih bernapas. Ia datang ke kantor polisi, bukan dengan keberanian, melainkan dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan mata yang tidak berhenti menoleh ke belakang. Seolah sesuatu sedang mengikutinya. Tangannya terangkat sebelum ditanya. Suaranya pecah sebelum duduk. Aku menyerah. Aku mohon. Aku tidak mau mati. Ia seorang begal. Bukan tokoh utama. Bukan pula yang paling ditakuti. Hanya roda kecil dalam lingkaran kejahatan yang besar. Namun justru karena itulah, ia masih hidup. Polisi mengira ini hanya trik, pengakuan palsu, alibi ketakutan. Namun ketika pria itu mulai menangis, bukan air mata biasa yang jatuh. Itu air mata orang yang telah melihat batas antara hidup dan mati. Ia bersumpah, tidak ada satupun yang menyentuhnya. Tidak ada tangan yang memukul. Tidak ada senjata yang diarahkan. Namun tubuhnya terlempar. Ia berkata, saat itu malam sangat sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Ia dan kelompoknya sedang bersiap. Saat tiba-tiba, semuanya berhenti. Motor mati bersamaan. Lampu jalan padam serentak. Dan di ujung jalan, ia melihatnya. Sosok itu berjubah putih, berdiri tegak, tenang, tidak berlari, tidak mendekat. Namun jarak itu terasa semakin sempit. Ia mencoba menembak. Peluru dilepaskan. Namun, jatuh. Bukan meleset. Jatuh. Seperti kehilangan arah. Seperti tidak diizinkan melukai. Saat itulah, lututnya lemas. Bukan karena takut mati. Tetapi karena sadar. Ia tidak berhadapan dengan manusia. Ia menangis saat bercerita. Bukan untuk minta belas kasihan. Tetapi karena ingatan itu masih menghantuinya. Ia berkata, ia dipukul. Namun tidak terasa seperti pukulan. Tidak ada rasa sakit saat itu. Tidak ada suara benturan. Yang ada hanya rasa sesak di dada. Seperti napasnya diambil
oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan sebelum ia pingsan, ia mendengar suara. Bukan teriakan. Bukan ancaman. Suara itu, "Tenang. Kalian sudah dihukum." Kalimat itu menggema lebih lama dari rasa sakit. Ia terbangun sendirian. Teman-temannya tidak bergerak, tidak berdarah, tidak bersuara. Hanya diam. Selamanya. Ia lari. Bukan untuk kabur, tetapi untuk menyelamatkan jiwanya. Sejak malam itu, ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat jubah putih itu. Setiap kali mendengar suara doa, dadanya kembali sesak. Ia tidak lagi takut pada penjara. Ia takut pada malam. Polisi terdiam mendengar kesaksian itu. Tidak ada celah untuk menyangkal. Karena detailnya terlalu sama dengan temuan di lapangan. Dan untuk pertama kalinya, ruang interogasi terasa seperti ruang pengakuan dosa. Pria itu tidak meminta bebas. Tidak meminta keringanan. Ia hanya berkata, "Lebih baik aku dihukum manusia daripada dihadapi itu lagi." Kalimat itu membuat ruangan hening. Karena di dalamnya ada pengakuan yang lebih dalam. Rasa takut akhirnya kembali ke tempat asalnya. Selama ini, mereka menebar ketakutan. Membuat orang pulang dengan jantung berdebar. Membuat doa diucap dengan tergesa. Kini, mereka yang bergetar. Pria itu berkata satu hal lagi. Dengan suara hampir tak terdengar. "Aku merasa dia tidak marah." Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Karena jika bukan kemarahan, lalu apa? Ia menjawab sambil menangis. Tugas. Seolah apa yang terjadi bukan ledakan emosi, melainkan penegakan sesuatu yang sudah diputuskan. Sejak pengakuan itu, polisi tidak lagi hanya mengejar pelaku. Mereka mulai bertanya, apa yang sedang terjadi di kota ini? Dan masyarakat mendengar kisah itu dengan perasaan campur aduk. Takut, namun juga bersyukur. Karena untuk pertama kalinya, ada begal yang tidak membanggakan kejahatannya. Ada pelaku yang runtuh sebelum diadili. Dan dari satu saksi hidup itu, kita belajar satu hal. Bahwa hukuman paling berat bukanlah kematian, melainkan ketika hati dipaksa menyadari betapa kecilnya manusia. Ketika rasa kuasa dicabut. Ketika kesombongan dilucuti. Dan yang tersisa hanya penyesalan. Pria itu kini mendekam di balik jeruji. Namun setiap malam, ia berdoa. Bukan agar bebas, melainkan agar tidak pernah lagi bertemu sosok itu. Karena ia tahu, kesempatan hidup yang ia dapatkan bukan hadiah, melainkan peringatan. Dan bagi kita semua, kesaksian ini meninggalkan gema yang dalam. Bahwa kadang, Allah tidak langsung menghancurkan. Kadang Allah menyisakan satu saksi. Agar manusia belajar takut kembali. Takut untuk berbuat zalim. Takut untuk meremehkan nyawa. Takut untuk mengira kejahatan akan selalu lolos. Karena ketika saksi hidup menangis ketakutan, itu bukan hanya tentang apa yang ia lihat. Itu tentang apa yang akhirnya ia pahami. Dan ketika saksi hidup menangis ketakutan, itu bukan hanya tentang apa yang ia lihat. Itu tentang tabir yang perlahan mulai terbuka. Setelah pengakuan itu, penyelidikan tidak lagi berjalan lurus. Ia berbelok menuju arah yang tidak biasa. Peta kota kembali dibentangkan. Bukan untuk mencari pelaku, tetapi untuk mencari makna. Titik-titik kematian ditandai ulang. Satu demi satu. Dengan jarak yang diukur teliti. Dan saat semua titik itu dihubungkan, ruangan menjadi hening. Mereka membentuk lingkaran. Bukan lingkaran sempurna,
namun cukup jelas untuk tidak disebut kebetulan. Seolah ada batas, seolah ada wilayah, seolah ada garis tak kasat mata yang tidak boleh dilampaui. Seorang penyelidik tua bergumam, "Ini bukan perburuan, ini penjagaan." Kalimat itu jatuh perlahan, namun dampaknya menggetarkan. Lingkaran itu tidak acak. Ia mengurung, membatasi, menutup jalan, seperti pagar yang hanya bisa dilihat oleh hati yang peka. Dan semakin diselidiki, semakin terasa, ini bukan kerja satu malam. Jejaknya terlalu rapi, waktunya terlalu tepat, sasarannya terlalu spesifik. Lalu muncul satu temuan lain. Bukan dari jalanan, bukan dari laporan polisi, tetapi dari tempat yang sunyi. Sebuah pesantren tua di pinggiran kota. Pesantren yang jarang dikunjungi, jarang dibicarakan, namun menyimpan naskah-naskah lama. Seorang santri sepuh membuka lemari kayu tua. Engselnya berderit pelan. Di dalamnya tersimpan manuskrip usang, tulisan tangan, bahasa lama, kertas yang menguning oleh usia dan doa. Di salah satu halaman, ada kalimat yang membuat napas tertahan. Jika kezaliman dibiarkan berulang, dan keadilan tak lagi dijaga manusia, maka akan diturunkan penjaga. Bukan untuk membalas, melainkan untuk membatasi. Tidak ada tanggal, tidak ada nama penulis. Namun kalimat itu seolah ditulis untuk hari ini. Penjaga, bukan pembalas dendam, bukan algojo, tetapi pembatas. Karena dalam ajaran langit, bahkan hukuman pun punya aturan. Lingkaran itu bukan murka. Ia adalah batas. Batas agar kezaliman tidak meluas. Batas agar rasa takut tidak terus diwariskan. Manuskrip itu juga menuliskan satu hal lagi. Bahwa penjaga tidak akan turun tanpa izin. Dan izin itu tidak datang dari amarah. Ia datang dari doa yang panjang. Doa yang sabar. Doa yang diulang dalam gelap. Doa orang-orang yang tak terdengar. Doa yang tidak viral. Doa yang tidak dipamerkan. Dan ketika doa-doa itu bertumpuk, langit tidak menutup telinga. Beberapa orang mulai mengingat kembali tentang kiai yang lama menghilang, tentang malam-malam panjang di pesantren, tentang air mata yang jatuh tanpa saksi. Namun manuskrip itu juga memberi peringatan bahwa penjaga tidak tinggal lama. Ia bukan solusi abadi. Ia hanya tanda. Tanda bahwa ada yang salah. Tanda bahwa manusia harus kembali menjalankan perannya. Karena jika manusia terus diam, penjaga akan datang lagi. Dan itu bukan kabar baik. Lingkaran pembalasan itu akhirnya dipahami bukan sebagai kebrutalan, tetapi sebagai bahasa. Bahasa langit yang terlalu halus untuk diteriakan. Di dalam lingkaran itu, kejahatan berhenti bernapas. Di luar lingkaran itu, manusia diberi waktu. Waktu untuk sadar. Waktu untuk berubah. Dan inilah yang membuat kisah ini begitu menyesakkan dada. Karena ternyata, kita semua berada di dalam lingkaran itu. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai pelaku. Tetapi sebagai saksi. Saksi atas apa yang terjadi ketika keadilan terlalu lama ditunda. Manuskrip itu ditutup kembali. Disimpan seperti semula. Karena tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Sebagian cukup dipahami dan dijaga. Dan sejak malam-malam itu, lingkaran perlahan memudar. Tidak ada lagi tubuh baru. Tidak ada lagi temuan sunyi. Seolah tugas itu hampir selesai. Namun pertanyaan baru lahir. Lebih pelan, lebih dalam. Jika penjaga itu nyata,
Lalu siapa target terakhirnya? Karena dalam setiap lingkaran, selalu ada pusat. Dan pusat adalah tempat kebenaran terakhir berdiri. Langit sudah memberi tanda. Bumi sudah bergetar. Kini tinggal satu hal yang menunggu giliran. Pengakuan. Dan ketika pengakuan itu datang, tidak semua orang akan siap mendengarnya. Karena kadang, yang paling berat bukan hukuman, melainkan saat manusia dipaksa melihat apa yang selama ini ia tutupi. Lingkaran pembalasan itu bukan tentang kematian. Ia tentang tanggung jawab. Dan penjaga langit tidak akan pergi sebelum tanggung jawab itu diambil kembali oleh manusia. Malam-malam Surabaya pun terasa berbeda. Bukan karena lebih aman, tetapi karena lebih jujur. Jujur bahwa keadilan bukan hanya urusan hukum. Jujur bahwa doa punya akibat. Dan jujur bahwa langit tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu sampai batas itu benar-benar tersentuh. Ia hanya menunggu sampai batas itu benar-benar tersentuh. Dan batas itu akhirnya bernama Mahesa. Nama itu tidak asing di telinga aparat, namun selalu lolos dari jerat. Bukan karena ia bersih, melainkan karena ia rapi. Ia tidak turun ke jalan, tidak mengayun senjata, tidak mengotori tangannya sendiri. Ia berdiri di belakang, mengatur, menghitung. Mahesa adalah otak, penghubung, pengendali, penentu siapa bergerak, dan siapa disingkirkan. Selama ini, ia merasa aman, karena otak jarang disentuh. Yang jatuh, selalu tangan. Namun sejak malam-malam itu, Mahesa mulai berubah. Tidurnya gelisah, mimpinya penuh lorong gelap. Dan setiap bangun, dadanya terasa berat. Ia tahu, lingkaran itu menyempit. Dan pusatnya, semakin dekat. Pagi itu, Mahesa datang sendiri ke kantor polisi. Tanpa pengacara. Tanpa rombongan. Langkahnya pelan, namun mantap. Yang membuat semua terdiam, bukan keberaniannya, tetapi dadanya. Di balik kemeja yang terbuka sedikit, terlihat bekas hitam. Bukan memar biasa. Bukan luka lama. Bulat. Gelap. Dalam. Ia duduk. Menarik napas panjang. Dan berkata, "Aku tahu kenapa kalian menungguku." Tidak ada interogasi panjang. Mahesa tidak datang untuk menyangkal. Ia datang untuk mengaku. Suaranya tenang. Namun setiap kata, seperti menggetarkan lantai. Ia mengakui semuanya. Perencanaan. Pembagian wilayah. Siapa melakukan apa. Termasuk peristiwa yang selama ini ditutup rapat. Tentang seorang santri. Saat nama itu disebut, ruangan terasa menyempit. Mahesa menunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan tangisan keras. Bukan ratapan. Air matanya jatuh diam-diam. Seperti seseorang yang akhirnya kehabisan alasan. Ia berkata, "Aku pikir itu hanya satu nyawa." Kalimat itu menghancurkan sisa kesombongan. Mahesa mengaku. Ia tahu semuanya. Ia tahu siapa yang turun. Ia tahu apa yang terjadi. Namun ia memilih diam. Karena diam memberinya kuasa. Dan di titik itulah, ia sadar. Diam juga kejahatan. Ia bercerita tentang malam terakhir. Tentang saat ia sendirian. Tentang saat lampu padam. Tentang saat udara terasa berat. Ia tidak melihat sosok itu mendekat. Ia hanya merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Tidak ada sentuhan. Namun dadanya seperti diremas.
Bukan keras. Bukan menyakitkan. Tetapi cukup untuk membuatnya berlutut. Dan suara itu kembali terdengar. Tenang. Pasti. Sudah waktunya. Mahesa tidak melawan. Ia tidak bisa. Karena saat itu, seluruh hidupnya terasa dibuka. Semua kejahatan yang ia rancang. Semua nyawa yang ia anggap angka. Semuanya hadir. Dalam satu tarikan napas. Ia berkata, "Aku bukan diserang. Aku dihadapkan." Kalimat itu membuat banyak orang menunduk. Karena yang dihadapkan bukan tubuh, melainkan hati. Mahesa berkata satu hal lagi yang membuat ruangan hening. "Aku kira aku akan dibunuh." Tapi dia tidak melakukannya. Dia bilang, Mahesa berhenti sejenak. Menarik napas. "Pengakuanmu lebih penting dari kematianmu." Kalimat itu mengguncang. Karena untuk pertama kalinya, keadilan tidak datang sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan. Sejak hari itu, Mahesa ditahan. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan kekerasan. Tetapi dengan kepala tertunduk. Dan malam itu, sesuatu yang lain terjadi. Seorang petugas bersumpah. Ia melihat sosok berjubah putih berdiri di ujung lorong kantor polisi. Tidak masuk. Tidak mendekat. Hanya berdiri. Dan setelah itu, ia menghilang. Tidak ada lagi kejadian aneh. Tidak ada lagi tubuh sunyi. Seolah misi itu benar-benar selesai. Mahesa menjalani hukuman. Namun yang lebih berat, ia jalani di dalam. Setiap malam, ia menangis. Bukan karena takut mati, tetapi karena baru sekarang, ia merasa hidup. Dan dari pengakuan itu, kita belajar satu hal. Bahwa target terakhir, bukan tubuh, melainkan kebenaran. Bahwa keadilan sejati, tidak selalu mengakhiri hidup. Kadang ia justru memaksa manusia hidup dengan beban yang seharusnya. Mahesa kini hanya nama. Namun kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak ada kejahatan yang benar-benar tersembunyi. Bahwa tidak ada rencana yang luput dari penglihatan langit. Dan ketika pengakuan telah keluar, penjaga tidak lagi dibutuhkan. Karena tugasnya bukan menghancurkan, melainkan membuka mata. Dan ketika mata telah terbuka, langit kembali diam. Namun diam itu bukan karena lupa, melainkan karena percaya bahwa manusia akhirnya siap mengambil alih. Namun diam itu bukan karena lupa, melainkan karena percaya bahwa manusia akhirnya siap mengambil alih. Dan disitulah kisah ini menemukan maknanya yang paling dalam. Surabaya kembali berdenyut. Lampu-lampu menyala seperti biasa. Langkah-langkah manusia kembali terdengar. Namun kota ini tidak lagi sama. Bukan karena trauma. Bukan pula karena ketakutan. Melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa keadilan bukan sekadar pasal dan laporan. Ia adalah amanah yang jika diabaikan terlalu lama, akan ditagih dengan cara yang tidak kita duga. Penjaga itu tidak pernah meminta dikenang. Ia datang tanpa nama, pergi tanpa jejak. Seperti hujan di malam hari, datang saat dibutuhkan, lalu menghilang sebelum dipuji. Dan mungkin, memang begitulah seharusnya. Karena jika keadilan harus selalu diturunkan dari langit, maka ada yang salah di bumi. Kisah ini bukan tentang kematian, bukan tentang teror, bukan tentang sosok berjubah putih. Kisah ini tentang kita, tentang berapa lama kita diam saat kejahatan tumbuh perlahan, tentang berapa sering kita berkata, "Bukan urusan saya," tentang berapa banyak air mata
yang kita anggap biasa, karena bukan keluarga kita. Santri itu bukan hanya satu anak. Ia adalah simbol tentang yang lemah, tentang yang sendirian, tentang mereka yang bersuara, namun tidak didengar. Dan Mahesa bukan hanya satu nama. Ia adalah wajah dari keserakahan, dari kekuasaan yang bersembunyi, dari kejahatan yang rapi, dan merasa kebal. Keadilan gelap bukan berarti keadilan yang jahat. Ia adalah keadilan yang datang saat cahaya manusia padam. Namun keadilan seperti itu selalu menyisakan luka, karena ia tidak memberi ruang dialog, tidak memberi kesempatan belajar. Ia hanya menghentikan. Dan itu bukan kondisi ideal. Maka hikmah terakhir dari kisah ini bukanlah rasa takut, melainkan peringatan. Peringatan untuk bangsa ini, bahwa hukum harus dijaga sebelum dua orang terzalimi yang mengambil alih. Bahwa keadilan harus ditegakkan sebelum langit merasa perlu turun tangan. Karena doa adalah senjata terakhir orang yang tidak punya apa-apa. Dan ketika doa itu terkabul, dunia seringkali tidak siap menerimanya. Kita tidak boleh berharap penjaga itu datang lagi. Bukan karena ia jahat, tetapi karena kehadirannya adalah tanda kegagalan kita. Gagal melindungi yang lemah. Gagal mendengar jeritan sunyi. Gagal bertindak saat masih ada waktu. Dan jika malam itu benar-benar telah berlalu, maka tugas kitalah untuk memastikan ia tidak terulang. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan keadilan. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang ditakuti, melainkan bangsa yang melindungi. Jika kisah ini membuat dada Anda sesak, jika ada air mata yang jatuh diam-diam, jangan tahan. Itu tanda hati Anda masih hidup. Dan jika hati masih hidup, maka harapan masih ada. Sebelum kisah ini benar-benar berakhir, izinkan kami mengajak Anda. Tangan menunjuk kanan, tekan like. Sebagai tanda bahwa keadilan masih penting bagi kita. Tangan menunjuk kanan, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Karena suara Anda berarti. Tangan menunjuk kanan dan subscribe channel Kisah Haji Mardut. Agar kisah-kisah penuh hikmah dan peringatan ini terus sampai ke hati yang tepat. Terima kasih telah menyimak. Dengan hati yang terbuka, semoga kita dijauhkan dari kezaliman dan didekatkan pada keadilan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.